dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-8, Tuhan beritahu seberapa besar kekuatan kita. Dan dia berkata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun, engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi Tuhan ingin berkata bahwa di balik kekuatanmu yang tidak seberapa itu, namun engkau tetap mampu survive, bahkan terus menikmati janji-janji Tuhan karena engkau tidak menyangkal namaku dan menuruti firmanku. Kenapa bisa begitu? Tuhan ingin berkata, orang yang menuruti firman-Nya dan tidak menyangkal Dia, padanya ada kekuatan yang berlimpah-limpah. Tentu saja, sebab Roma pasal yang pertama ayat 16 berkata, siapa yang mengikuti mentaati Injil, maka dia menerima kekuatan dari Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus pernah bercerita di dalam 2 Korintus 4 ayat 7-9. Dia mengatakan bahwa kami ini tidak ubahnya seperti bejana tanah liat yang rapuh. Tapi itu semuanya supaya nyata bahwa kekuatan yang ada pada kami itu, yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan. Saya ingin garis bawahi bahwa kekuatan yang ada pada kita hari ini untuk tetap berdiri tegak, kekuatan yang ada pada kita hari ini untuk tetap tidak kecewa ketika orang lain mengecewakan, kekuatan yang ada pada kita hari ini untuk tetap menyatakan iman ketika doa belum dijawab Tuhan, itu adalah kekuatan yang berlimpah-limpah yang datang daripada Tuhan. Dan mereka yang mengalami kekuatan yang berlimpah-limpah itu, ayat yang ke-8 berkata, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Ini adalah orang-orang yang betul-betul sepenuhnya menjadikan kekuatan Allah menjadi sumber kekuatannya. Bisa nggak saudara bayangkan betapa susahnya ya, kalau kita melihat di sini dalam ayat yang ke-8 dikatakan, kita ditindas namun tidak terjepit. Mengapa? Karena Dia berjanji untuk melepaskan kita. Kita habis akal, bingung, nggak tahu berbuat apa, namun tidak putus asa. Covid memang banyak membuat orang bingung. Tapi satu hal, ketika kita memiliki kekuatan daripada Tuhan, kita tidak akan pernah putus asa. Kita mengalami aniaya demi aniaya, baik secara psikis maupun secara fisik, namun tidak ditinggalkan sendirian. Dia membalut luka kita dan Dia memeluk kita dan berkata, engkau anak kesayanganku. Dan yang terakhir dikatakan, kami dihempaskan namun tidak binasa. Kejadian hari-hari ini seolah-olah akan menghempaskan kita. Ekonomi dihempaskan. Ada banyak bisnis dihempaskan. Ada banyak pekerjaan dihempaskan. Tapi saya memberitahu kepada saudara, mereka yang kekuatannya di dalam Tuhan, mereka tidak akan binasa. Siapa itu yang kekuatannya di dalam Tuhan? Yang pertama adalah orang yang berseru-seru kepada Tuhan, maka dia menerima kekuatan demi kekuatan baru. Yang kedua adalah orang yang hidup dalam firman Tuhan. Dia menghidupi firman Allah sehingga dia tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap musim kehidupan, sekalipun tidak seperti yang diinginkan. Dan yang ketiga, siapa yang mendapatkan kekuatan yang berlimpah-limpah dari Tuhan? Mereka yang tinggal dalam komunitas sesama orang percaya, sebab mereka saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya Alkitab berkata, jangan tinggalkan ibadah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak bisa mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, janganlah aku mendapatkan goncangan, hempasan, janganlah aku mendapatkan aniaya,
Tidak. Tapi yang bisa kita katakan adalah, Tuhan, sekalipun aniaya datang, sekalipun penindasan datang, sekalipun keterjepitan menghampiri, bahkan sekalipun dihempaskan, Engkau adalah kekuatanku. Kiranya Tuhan memberkati saudara semuanya.